Hai, halo, apa kabar? Hari ini Rabu 29 Mei 2029. Ya, menarik untuk kita lihat hari ini ada ekspos di Kejaksaan. Ekspos yang menyangkut kelanjutan dari kasus timah yang intinya adalah bahwa kerugian negara bertambah. Yang semula dalam ekspos pertama itu disebutkan kerugian itu 271 triliun, saat ini bertambah menjadi 300,03003 triliun. Pertanyaannya, tambang-tambang yang lain kapan menyusul? Itu pertanyaan kita, karena bagaimanapun kita tidak, common sense kita tidak hanya mengelola tambang timah saja. Ada nikel, ada batu bara, ada minyak, macam-macam mineral ada, dan bisa jadi modusnya ada saja. Tetapi kalau melihat dari 3 kategori kerugian yang disampaikan, nanti akan dibacakan dari pada saat konferensi pers dari BPKP maksudnya. Nah, itu nanti akan kita lihat seperti apa sebenarnya kerugian itu, dan sebesar 300,003 triliun ini dibagi dari 3 kelompok kerugian. Jadi kerugian yang menyangkut kebijakan pihak timah dengan pihak mitra kerjanya, terus kemudian terkait juga dengan pembayarannya, dan berkaitan dengan lingkungan. Pada bagian lain, kita melihat bahwa angka 300,3 triliun ini semula memang ada perdebatan. Perdebatannya adalah ketika itu apakah ini dianggap masih bentuk disebutnya sebagai potensi kerugian. Nah, di sini dipertegas oleh pihak kejaksaan bahwa kerugian ini nanti jaksa akan mengatakan itu bukan lagi potensi, tapi memang kerugian negara yang real. Kerugian negara yang real besarnya 300,03 triliun. Jadi penegasan, karena waktu diumumkan kemarin itu, pada saat diumumkan kasus timah ini 271 triliun, terdapat banyak perdebatan apakah ini potensi. Potensi itu berarti belum kita pegang gitu, potensi. Tapi dipertegas oleh pihak kejaksaan hari ini bahwa ini bukan potensi, tapi jaksa nanti akan mengatakan bahwa ini adalah kerugian negara murni, hitungannya seperti itu. Itu arti hasil 3 kelompok kerugian negara yang disampaikan dalam ekspos tadi. Sebelum kita masuk ke materi ekspos yang disampaikan tadi, ada video pendeknya. Perkembangan terbaru disebutkan bahwa hari ini diumumkan akan ada tersangka baru yang menyangkut ex-dirjen di Kementerian ESDM yang akan menjadi tersangka baru. Dan ini mungkin menarik perhatian kita, karena sejauh ini kurang lebih ada 20 lebih yang sudah menjadi tersangka. 20 lebih ya, 23 something, nambah satu lagi mungkin menuju 24, yang menurut kita ini menjadi menarik untuk timah yang seperti itu, potensinya seperti itu besarnya. Bagaimana dengan mineral-mineral lain? Common sense kita menarik kalau umpamanya BPK atau BPKP melakukan audit terhadap kinerja dari masing-masing BUMN atau siapapun yang terkait langsung dengan pengelolaan aset negara. Nah, apakah itu dalam pengertian GLC, kalau di Malaysia disebutnya GLC ya, Government League Company, atau di Indonesia disebutnya BUMN. Bagaimana ini menarik untuk kita pelajari lebih lanjut. Sehingga kalau memang kita ingin mengatakan bahwa semua resource negeri ini memang dimaksudkan adalah untuk negeri kita, dimaksudkan adalah untuk semua rakyat, sebesar-besar kemampuan rakyat, sehingga kita nggak pusing-pusing lagi bicara tabungan perumahan, bicara UKT dan seterusnya. Cukup besar, 300, lebih dari 300, cukup besar. Jadi kita coba lihat bagaimana
hasil ekspos hari ini menyangkut 3 kelompok kerugian negara itu yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Total kerugian keuangan negara adalah sekitar 300,003 triliun. Angka yang tadi disebut sebesar 300, sekian triliun ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa akan maju ke persidangan dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Jadi sekali lagi nih ya, ini penting. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. 300, sekian triliun akan didakwa sebagai kerugian negara. Berupa apa saja? Yang pertama adalah kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,285 triliun. Yang kedua adalah pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar 26,649 triliun. Kemudian yang ketiga adalah kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Prof. Bambang ini sebesar 271,069 triliun. Yang semula kita perkirakan 27. Jelas di situ dipertegas tadi ya, juga bukan potensi, jadi itu kerugian keuangan negara, bukan potensi. Jadi dihitung, nah, nanti ini mungkin mereka akan menjelaskan di pengadilan seperti apa. Tadi dalam ekspos juga ditegaskan seperti itu. Jadi sekali lagi, ini negara kita, nah, bagaimana kita mengelola itu terserah kita, bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat terserah kita juga, bagaimana auditor bekerja, bagaimana penegak hukum bekerja, bagaimana pula semua kita ikut membantu pemberantasan korupsi sehingga kemudian kita mencapai tingkat kesejahteraan sama-sama. Dan kita tunggu saja. Until then, see you next time. Bye.